Pertanyaannya, satu orang punya 2 ijazah sarjana hukum. Lalu ketika dia beres diperiksa di Polres Depok itu sebagai terlapor, dia sampaikan ya bahwasannya saya sudah terrecord di PD Dikti sebagai sarjana hukum 2017-2018 lulusnya. Dia masuk katanya 2014. Tahu nggak? Dia bicara masuk sebagai mahasiswa itu 2014. Dan tertulis di PD Dikti Pablo Putra Benua. Di STIS, kalau saya mohon maaf istilahnya, Darul Ulum Lampung Timur. Kita bisa berpikir jernih, satu orang dengan langsung dia publikasi dirinya sendiri, satu orang punya sarjana hukum ijazah yang sebenarnya pelaku mafia pendidikan ini siapa? Saya ini lulusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang negeri. Saya 1 sarjana hukum. Oke, paham ya? Ini ada satu-satunya mungkin orang Indonesia, ya, tolong diperiksa oleh pihak Dikti, ya. Orang-orang seperti ini memiliki ijazah sarjana hukum 3. Dan ini lucu lagi nih, adiknya si Christopher ini ngaku setelah SDHP pelopor bangsa adalah hasil preskon adalah palsu tadi, dia punya ijazah sarjana hukum di Universitas Blitar kalau nggak salah saya dengar. Di Jawa Timur ya. Sebenarnya itu Blitar, cuma mungkin nomenklatur kalimatnya berbeda. Universitas Blitar. Pertanyaan logikanya, ini nambah lagi nih adiknya. Adiknya punya sarjana hukum 2. Ini mafia pendidikan siapa? Inilah yang harus masyarakat pahami. Ini yang berbahaya orang-orang seperti ini. Ya, dan jelas ya, kampus sudah menyampaikan preskonnya bahwasanya pelopor bangsa telah menyampaikan bukti-bukti sahih validnya itu adalah bukan produknya mereka. Clear. Kecuali ya, ini berbeda ya dalam cerita, mungkin sorry nih sedikit saya split dengan kasusnya Pak Jokowi. Pihak UGM menyampaikan itu adalah mahasiswa dan alumninya UGM. Clear. Mau kita mungkin contoh maaf sekali ya dibuktikan dari pihak-pihak lain, itu go ahead. Tapi kampusnya di UGM menyampaikan bahwasannya beliau ini adalah alumni. Ini berbeda sekali dengan kita yang kita sampaikan saat ini, perkara Eko ini. Apa? Pihak kampus menyampaikan declare secara publik, karena ini lembaga pendidikan wajib diketahui halayak ramai. Maka dia sampaikan mereka ini, si Pablo, si Christopher, si Ray, bukan mahasiswa, bukan produk ijazah yang dibuat oleh pelopor bangsa. Ini kan poinnya. Ketika memang pihak kampus yang menyampaikan menolak dan bukan sebagai alumni ya, dan atau produk ijazah yang dikeluarkan oleh pelopor bangsa pihak kampus nih, lembaga pendidikan, maka clear. Gitu loh. Oke, Bang, tapi di sini kan melibatkan Dikti ya, Bang? Betul. Nah, ini seperti apa sih, Bang, sebenarnya kalau kita bilang seperti apa sih harusnya Dikti ini kok bisa lolos, bisa kelolosan? Apa ada juga turut serta atau seperti apa sih? Oke, jadi gini. PD Dikti itu mengutahin data ya, pusat datanya Dikti itu. Setiap mahasiswa warga negara kita yang memang sebagai calon mahasiswa itu hanya bisa diinput PD Dikti itu oleh siapa? 1, hanya oleh kampus. Kampus-kampus swasta dan negeri di seluruh Indonesia yang diakui oleh Dikti, oke, ya, itu memiliki akun khusus untuk memasukkan data mahasiswa kepada Dikti. Saat dia memasukkan nih, itu sesuai dengan data yang diterima oleh bagian akademik administrasinya. Oke. Jadi hanya pihak kampus, Mbak, yang memiliki akunnya langsung. Jadi orang lain nggak bisa.
gitu loh. Nah, ketika dimasukkan oleh pihak kampus, si calon mahasiswa ini contoh tahun ajaran akademik 2024-2025 atau sorry tahun inilah ya 2025-2026 ada 280 orang. Maka bagian akademik kampus itu menginput ke PDDikti dengan akunnya langsung sesuai tahun ajaran. Pertanyaan logikanya, kalau ada orang yang sama tetapi namanya berbeda, apakah itu sah? Satu. Yang kedua, dia menyampaikan itu ya setelah ada proses pemeriksaan tuh si Pablo. Logika kita, kalau memang dia sudah sarjana hukum di Darul Ulum Lampung Timur, dia menyertakan syarat formil kepada PHI, itu ya pakai sarjana hukum Darul Ulum. Kenapa dia pakai STHP pelopor bangsa? Kan begitu, clear. Tapi mohon maaf, kami juga tidak konyol, ya. Kenapa? Kami pasti periksa, verifikasi dan penelusuran. Loh, katanya namanya Fredrik Angga Sasra sebelum 2017. 2017 ke atas sudah diputus oleh PN Medan. Dia ganti nama sebagai Pablo Putra Benua. Sekarang logika lagi saya sampaikan. Waktu dia sampaikan di media, di halaman Polres Depok, bahwasannya dia sarjana hukum. Di PDDikti, Anda tahu 2014 masuknya, ditulisnya Pablo Putra Benua. Dan ingat ya, PDDikti tadi nggak bisa kau cabut dan rubah namanya lagi. Ya, nggak bisa kau cabut itu. Ya, nggak bisa kau cabut lagi. Sekali lagi, tolong didengar. Ya, nggak bisa kau cabut lagi yang kau sampaikan di halaman Polres Depok dengan seluruh media. Oke. Itu poinnya. Oke. Bang, ini kan tadi kan bilang PDDikti ini yang inputkan adalah akademik pihak kampus lah Ya, pihak kampus. Berarti bisa dibilang di sini juga pelopor bangsa ini kecolongan atas oknum dari kampus sendiri, Bang. Jadi gini, kampus pelopor bangsa ini datanglah nih rombongan si Pablo, si Ray, si Christopher ini yang ingin mendapatkan gelar sarjana hukum. Oke? Otomatis apa? Ada internal di kampus pelopor bangsa yang memang itu adalah tugas umum siapapun yang ingin mendaftar sebagai mahasiswa. Loh, kalau begitu tandanya itu kan calon mahasiswa, Mbak. Daftarlah dia ini, rombongan ini kepada kampus pelopor bangsa. Daftar semua syarat-syarat kan begitu kan, kita kalau kita sarjana SMA, ijazah SMA-nya, transkrip tanda lulusnya dan sebagainya kan begitu, ABCD lah begitu. Itu dilengkapi dong, didaftarkan itu resmi, Mbak. Kenapa? Ketika didaftarkan resmi, buktinya diinput di bagian akademik kampus internal oleh internal kampus itu ke Dikti. Makanya di PDDikti ada namanya, gitu loh. Tapi ternyata dari keterangan kampus, mereka ini tidak melaksanakan akademik. Kalender akademik tidak dilakukan, ya. Kuliah mau online, mau offline, ya jarak jauh, kelas karyawan kan begitu sesuai dengan peraturan menterinya. Itu tidak dilakukan oleh dia. Pertanyaannya, kalau memang dilakukan, ada bukti akademiknya. Kalau pertanyaan seperti itu, kira-kira dia mau kuliah betul atau hanya bayar ijazah? Kalau dia bayar ijazah, apa namanya kalau bukan dapat kita samakan itu seperti mafia pendidikan. Makanya tadi saya sampaikan di awal, satu orang ini mungkin satu-satunya di Indonesia. Tolong Menteri Pendidikan diperhatikan ini. Ya, pendidikan tinggi diperhatikan, ada satu orang namanya Pablo Putra Benua, ya, sesuai data yang kami sampaikan, yang kami dapatkan langsung sahih, ya, itu punya 3 sarjana hukum. Dan sekali lagi, saya menyampaikan ini adalah sebagai kewajiban hukum saya dan hak hukum saya sebagai satu sekretaris Badan Kehormatan Organisasi Advokat PAI, Perkumpulan Advokat Indonesia yang sedang berperkara Eko. Yang kedua, saya adalah sekretaris tim hukum Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia, dan atau adalah saya sebagai salah satu, salah dua dan seterusnya adalah anggota kuasa hukum dari organisasi advokat Perkumpulan Advokat Indonesia. Jadi
tugas kami adalah perkara Eko menyampaikan semua perkara Eko baik di dalam pengadilan dan atau di luar pengadilan sesuai putusan MK. Ya, dan itu semua sudah sesuai dengan undang-undang peraturan yang berlaku, salah satunya adalah Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Itu poin utama yang kami sampaikan. Oke, abang ngomong PAI ini bang. Ketika ngomong PAI kemarin kalau nggak salah tuh di Depok itu juga after pemeriksaan sempat yang bersangkutan mengatakan bahwa ini terkait masalah keabsahan organisasi ya bang, masih menunggulah putusannya. Menanggapi gimana? Ini ada 2 organisasi yang menurut dia tuh ya ini tunggu keabsahannya dulu lah dari Mahkamah Agung loh kalau nggak salah kemarin. Ngawur ngomong apa dia? Sok tahu. Bukan sarjana hukum, SMA aja palsu, itu di media rame tuh. SMA aja palsu Joshua katanya. Dia nyampaikan Joshua itu punya ijazah SMA Joshua, ya, dan kepala sekolahnya di dalam media, terus saya tonton itu clear itu. Orang anak SMP kurang ngajar sama orang tua. Ini orang ini, ya, ini kurang ngajar nih, orang-orang dia ini kurang ngajar sama orang tua. Gak punya adab, gak punya akhlak. Mau ngomongin hukum. Saya ini lulusan Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum. Kau cari itu, ya. Clear, 3, IPK saya 3 tahun 7 bulan saya kuliah sarjana hukum. Kau cari itu. Ngomong depan orang, kami di PHI yang sudah malang melintang di bidang hukum. Ini bocah umur 35 tahun ngaku-ngaku 45 tahun. Gitu loh. Jelas SMA saja ijazahnya palsu Joshua sesuai dengan media. Ngomongin PHI dualisme. Ini kurang ajar nih orang. Juga sama di podcastnya dia nih, di media lain ini. Ya, saya peringatkan itu. Tidak ada dualisme apapun. Sekali dia ngomong lagi dan media menyampaikan dualisme PHI, kami LP-kan langsung. Ya, itu pencemaran nama baik fitnah tuduhan palsu untuk organisasi advokat PHI. Dualisme tidak ada. PHI, ketua umum, pendiri sekaligusnya adalah Sultan Junaidi SSY MH PhD. Jangan ada yang berkomentar netizen yang lain-lain. Kami LP-kan netizen, ya, termasuk yang sedang sudah di LP-kan oleh pihak klien kami, kampus Pelopor Bangsa, ya, dalam konteks ITE, pencemaran nama baik. Nggak ada dualisme. Pertama, kami memiliki sertifikat hak merek di Kemenkum tahun 2017. Ini logonya, ya, ini jelas, burung elang. Sertifikat hak merek di Kemenkum 2017. Kami memiliki perubahan SK Kemenkum terbaru 2025 di mana ketua umumnya adalah Sultan Junaidi, ya, sekjennya adalah Ahmad Yazdi. Tidak ada selain orang-orang lain yang saya sebutkan langsung. Dan saya sekretaris Badan Kehormatan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokatan Indonesia. Dia gugat, mereka gugat di PN Cianjur, dicabut gugatannya. Ya, ada si Ray di situ, ada si Christopher, ada si Rangga. Ya, hati-hati nih. Ternyata dicabut oleh dia. Pertanyaannya, apa yang diomongin lagi? Orang SMP ngomongin organisasi advokat, kurang ajar ini. Kurang ajar. Ya, orang-orang seperti ini jangan dibiarkan. Gitu loh. Ya, dan satu poin ini saya sampaikan di sini. Dia melaporkan saya secara pribadi di Polres Cibinong. Oke? Hati-hati. Saya sampaikan hati-hati dan saya senang hati untuk menghadapinya. Saya buka semuanya. Senyata-nyatanya. Saat ini sekarang kau berhadapan pribadi dengan saya. Ya, kubuktikan kau. Ya, itu poinnya. Kemarin kau boleh LP-kan organisasi advokat. Ya, kau LP-kan ketua BPW Jabar di Polres Cibinong. Kau LP-kan kasih humas kami BPP PHI di Polres Cibinong. Sekarang kau LP-kan pribadi saya di Polres Cibinong. Kau kuhajar balik, kubuktikan nanti. Ya, cara kami punya cara sendiri. Ya, kami berharap aparatur hukum, ya, untuk tetap tegak lurus. Ya, karena kami sudah mempersiapkan semuanya. Oke, berarti clear ya Bang bahwa PAI yang satu ya? Satu. Clear. Clear. Oke Bang, ini terkait masalah kalau kemarin teman-teman tanya, memang tidak lagi bisa dibicarakan secara kekeluargaan Bang, atau sowan atau tabayun atau seperti apa Bang? Dia ngomong tuh soal tabayun. Emang anak kurang ngajar ini.
ngomong di podcast kan dia. Emang anak kurang ajar ini nggak punya adab ini mereka semua, kurang ajar. Ini kalau anak-anak laki-laki begini atau rombongannya dia tuh yang berempat itu semua, memang anak kurang ajar ini, nggak punya akhlak, nggak punya adab. Ya, hey, dia tuh minta datang kepada ketua umum kami, minta, ya, kami sengaja izinkan melalui sekjen kami, minta maaf dia minta maaf, penuh dengan air mata tuh sebelahnya. Hati-hati ya, gitu loh. Ini yang terjadi, ini fakta yang ada. Dia menghubungi pihak-pihak yang dimana pihak-pihak itu terkait perkara kok ada buktinya kami, gitu loh. Ya, kami jaga etika Mbak di situ. Itu dia hubungi. Pertanyaannya, lalu dia sampaikan di media podcast, tabayun dan sebagainya. Tapi dia sampaikan menyerang pribadi seseorang. Dia sampaikan dengan cara-cara busuk. Dia tetap sombong dan angkuh yang dia sampaikan. Pertanyaannya, nurani mana ketika orang bersalah tapi sombong? Siapa yang akan memaafkan? Kalau mbaknya salah kepada saya pribadi, lalu mbaknya minta maaf dengan tulus, ya, menerima segala kekurangan dan kesalahannya, minta maaf kepada saya manusia secara pribadi loh. Dan organisasi itu adalah badan hukum, diisi oleh orang-orang punya nurani. Kami akan memaafkan mbak kalau dia punya salah kepada saya. Tapi masalahnya contoh nih, si mbak ini salah sama saya, tapi sombong dan angkuh. Kira-kira saya memaafkan tidak? Logikanya, waduh, nggak ada urusan, gitu loh. Maka kami sarankan proses hukum ini, dan kami kawal dan kami pastikan proses hukum ini berjalan dengan baik. Oke, berarti dalam artian sekarang sudah bukan gak ada maaf Bang, bahwa memang tetap akan berjalan sampai di titik dimana memang ya terbukti lah bahwa ini salah. Bahkan sekarang juga Abang berkolaborasi dengan, bukan kolaborasi, sorry, Abang mendapat kuasa dari pelopor bangsa untuk usut tuntas para pelaku-pelaku yang turut serta ya di sini Bang. Ya. Gitu. Ya tentunya satu, untuk saya pribadi ya Mbak, tidak ada maaf bagimu, dunia akhirat habis nyawanya saya. Itu pertama yang harus saya sampaikan. Ya, inilah cara kemas berjalan. Ya, kami buktikan itu. Kami tidak ada maaf dari manusia-manusia 4 orang model begini. Ya, tidak perlu kita maafkan. Ya, Tuhan yang akan menghukum peristiwa mereka sendiri. Makanya kami akan terus proses kawal ini dipastikan ini selesai dengan proses hukum yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini berjalan waktu dan tentunya ya masing-masing para pihak melihat PAI memiliki kemampuan kapasitas untuk bisa membantu ya dalam menyelesaikan perkara-perkara kok. Tentunya kami ketika diminta, kami dengan siap ya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, gitu loh, dalam mendampingi klien kami ya dalam perkara kok yang memang sudah kami laporkan. Dan tunggu ya netizen yang kau mainkan, yang kau bayar, kau buzzerkan ya, sudah kami rekam, sudah kami pegang. Tunggu minggu ini pun kami LP-kan kau semua ya. Kau tunggu, jangan kau hapus, sudah kami pegang semua ya, percuma kau hapus ya. Sudah kami LP-kan dan kami pastikan tidak ada perdamaian apapun sampai proses hukum ini berjalan. Oke, Bang, terakhir, ini bukan goals ya Bang, tapi maksudnya gini, tapi maksudnya apa sih yang PA inginkan? Apakah memang supaya dunia hukum ini tidak lagi dicoreng dengan oknum-oknum yang banyak lah Bang, yang mengatasnamakan pengacara dan yang lainnya Bang? Ya inilah yang harus kita lakukan Mbak. Kita harus turun, kita nggak bisa mengkritik saja, tapi kita harus melakukan langkah perbuatan nyata untuk membantu proses hukum yang ada di Indonesia. Ini belum sempurna. Sekali lagi, ini masih panjang kita bisa menyempurnakan penegakan hukum di Indonesia. Tapi kok ada orang-orang yang mudah jual beli, ya, jual beli ijazah sarjana hukum yang dia koar-koar, padahal dirinya sendiri mafianya, gitu loh. Ya, dia koar-koar sebagai advokat, padahal dia sendiri bukan advokat. Kenapa? Otomatis ijazah sarjana hukum yang dipakainya adalah palsu, maka bukan lagi advokat. Pertanyaannya, ini presiden yang sangat buruk dalam penegakan proses hukum. Ingat loh, advokat itu di dalam Undang-Undang 18.003 disematkan sebagai aparat hukum.
sebagai aparat hukum APH yang sama, sejajar dengan jaksa Polri. Hati-hati. Ada tugas kewenangan besar yang disematkan kepada advokat. Kenapa? Dasar hukumnya sama undang-undang. Gitu loh. Ini yang berbahaya, yang dapat digunakan dengan cara-cara busuk, yang bisa merugikan masyarakat. Ini banyak terjadi juga, Mbak. Inilah langkah nyata organisasi advokat melakukan langkah aktif dalam membersihkan organisasi advokat di dalam internalnya sendiri. Dan kebetulan kami kedapatan 4 orang ini, gitu loh. Itu aja bahasanya. Mungkin kalau kami tidak kedapatan 4 orang ini, Mbak, mungkin kami pun tidak peduli, tidak akan seramai ini, ya. Tapi ternyata 4 orang ini minta bergabung kepada kami, PAI. Tentunya kami periksa semua dan ternyata mereka ini punya mensrea, punya niat jahat untuk ternyata tujuannya apa? Membegal, men-take over organisasi advokat PAI untuk mereka kuasai. Itu asal muasalnya, akhirnya kami bergerak sampai saat ini dan seterusnya seperti itu. Oke, berarti tidak akan pernah berhenti sampai keadilan itu nyata terang benderang ya, Bang? Iya. Oke. Yang itu. Gitu. Oh iya, oke. Bang, ini kan hari ini ada beredar, Bang, tadi di TikTok terkait masalah Aldo ya, Bang? Iya. Aldo ini yang kemarin juga ada podcast di salah satu program deh, Bang, yang di PH, yang mengatakan bahwa tidak pernah ada sekolah lah developer bangsa, dan tadi di TikTok itu dia sedang ditangkap, Bang, sama oknum Brimob katanya, dikriminalisasi. Mungkin Abang udah lihat. Seperti apa, Bang? Ya, saya tadi ditunjukin videonya. Ini pertanyaan yang harus kita pakai logika nih, Mbak ya. Ada orang yang di LP-kan sebagai terlapor, ya, yang dimana diduga mencemarkan nama baik kampus STIHP Pelopor Bangsa, bersamaan dengan si Pablo, ya, terlapor dugaan ijazah palsu STIHP Pelopor Bangsa. Coba kira-kira logikanya kita bermain masyarakat yang sehat. Ini afiliasi keburukan dan kejahatan yang memang tepat, gitu loh. Satu adalah ternyata PTDH dipecat tidak hormat sebagai anggota Brimob. Ini institusi hukum yang kita hormati. Brimob ini institusi hukum yang kita hormati, gitu loh. Lalu ini orang oknum ternyata, ya, oknum ini bahkan mohon maaf dipecat tidak hormat, gitu loh, oleh Brimob. Saya nggak mau nyampaikan nih alasannya apa loh, ya. Tapi alasan dia di PTDH itu menjijikan bagi saya dengarnya. Dan dia sedang banding. Lalu dia dengan apa ya? Dengan tujuan apa dia menyampaikan publikasi itu? Sedangkan di preskon kampus STIHP Pelopor Bangsa waktu hari Senin yang lalu itu sudah gamblang disampaikan fakta-fakta hukumnya, fakta-fakta senyatanya, bahwasannya ada fotonya, ada kampus akademiknya, ada proses pembelajarannya, bahkan itu si Aldo itu ada tatap muka sedang pembimbingan skripsi dengan dosen pembimbingnya langsung. Oke, pertanyaannya, ketika semua fakta itu bisa diungkap dan disampaikan oleh pihak kampus Pelopor Bangsa yang tentunya saya hargai sebagai lembaga pendidikan di Indonesia, apalagi kebenaran yang harus disampaikan di masyarakat agar dipahami dengan benar. Lalu ada di media hari ini itu si Aldo bareng sama si Pablo. Hah? Ini logika bermain apa ini maksudnya? Ini apa nih? Coba netizen bayarannya Pablo ini bahasa saya, coba ini diperiksa ini. Ini kira-kira apa nih kaitannya? Kalau memang dia ingin menyampaikan sebagai kebenaran, Mbak ya, nggak ada hubungan apapun ini. Ini kok kayak diatur bareng-bareng, ngapain dia? Coba dicek itu sedang di mana, di Jakarta atau di Lampung itu dia. Ya, kayak mobilnya juga saya kenal itu. Mobil itu saya kenal tuh pas rame-rame di media itu. Hah? Gitu loh. Ini apa ini? Apa kaitannya? Silakan masyarakat bisa menilai. Si Pablo terlapor
membuat menggunakan ijazah dugaan palsu tadi yang sudah kami sampaikan, ya. Lalu si Aldo ini menyampaikan katanya adanya mafia pendidikan di mana dia kuliah ABCDEFG, gitu loh. Ini juga media yang dia podcast kan afiliasi juga ini, aliansi juga ini, ya. Kau hati-hati ini, ya. Kami nggak diam ini, jujur aja, ya. Kalau tidak ada permintaan maaf, ya, kepada pihak kampus kami, itu aja, itu poinnya. Oke, Bang, si Aldo ini kan salah satu juga terlapor ya Bang dari pelopor bangsa ini sendiri ya Bang? Iya, jadi kami laporkan ITE pencemaran nama baik, fitnah, tuduhan palsu, ya. Itu untuk saudara Aldo dan saudara Tessa Mariska, ya. Dan minggu ini kami akan laporkan selanjutnya untuk orang-orang yang memang berafiliasi yang sudah menyampaikan di media hoax, ya, mencemarkan nama baik kampus STIHP pelopor bangsa. Dan kami tidak akan berhenti sampai dimanapun untuk meminta pertanggungjawaban hukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, Bang, itu kan kalau kita lihat di TikTok tadi kan, itu Aldo itu sedang ada Brimob juga ya Bang, bahasanya dikriminalisasi sama Brimob. Mungkin Abang tahu gak Bang bahwa kenapa dia dihentikan atau diciduk atau apalah namanya Bang dengan Brimob sendiri Bang, dan ada Pablo juga di situ. Mbak, orang ini sudah di PTDH dipecat tidak hormat dengan alasan yang bagi saya pribadi menjijikan. Saya tidak mau menyampaikan di sini, ya. Yang kedua, dia tuh sedang banding. Kalau banding dalam proses hukum itu status quo. Putusan PTDH-nya belum inkrah van geweste. Tolong dipahami biar belajar hukum yang benar, makanya sekolah kuliahnya ini. Kau ngomong benar-benar nih, karena kurang ajar memang mereka ini. Ya, maaf ya, saya sampaikan poin ini biar terang kepada masyarakat. Karena ini orang-orang yang memang kurang ajar memperbulak-balikkan fakta ini, gitu loh. Ini bahaya bagi kita ini orang-orang begini, didiamkan begitu saja. Harus ada yang bicara keras menyampaikan kebenaran fakta-fakta. Itu aja poinnya. Bayangkan oleh Anda, orang ini, si Aldo ini masih status quo. Dia di rame tuh katanya di media yang banyak. Ya, dia bilang apa? Bukan lagi Brimob. Itulah orang bodoh, orang-orang bodoh yang komentar orang nggak sekolah, ngaku-ngaku sekolah. Ini modelnya, gitu loh. Ya, dia ini masih status quo, Mbak. Otomatis yang dia sampaikan sebagai anggota Brimob di podcast itu sudah masih kewenangan status quo Brimob. Paham ya? Ini konteks hukumnya harus dipahami oleh masyarakat. Ya, itulah kena lagi tuh rombongan dia ini. Ya, bodohnya dia ini, sok-sok angku sombongnya ini, kurang ajarnya dia ini. Ya, kena lagi Tuhan kasih, gitu loh. Gitu loh. Tuhan pukul lagi dia dengan begini. Jadi saran saya, kau diam saja, kau tidur, kau terakat, kau introspeksi diri, kau tobat. Itu aja bahasa aku. Ya, buat mereka-mereka ini seperti itu, Mbak. Ini saya menyampaikan satu lagi, Mbak. Boleh, silakan Bang. Ini saya sampaikan ke halayak ramai, ya. Jangan ada lagi netizen-netizen berkomentar aneh-aneh, ya. Kami sikat kita, ya. Apalagi bayaran buzzer-buzzer dari YouTube, di TikTok, di Instagram. Ini saya sampaikan langsung. Kami sikat proses hukum, ya. Ini bayaran-bayaran dia semua. Ini saya sampaikan, ya. Fakta di PD Dikti. Tahun 2008 ini si Pablo nama aslinya Fredrik Angga Sastra. Oke. Kemudian dikeluarkan pada tahun 2018-2019 di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STEMIK di Medan kalau nggak salah. Ini nama aslinya Fredrik Angga Sastra. Ingat, DO drop out dikeluarkan alias. Ya, sampaikan ini ke media. Sampaikan kepada halayak ramai, siapa mafia pendidikan? Ya, ini ya yang harus disampaikan. Saya adalah salah dua kuasa hukum yang memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Itu poinnya. Dan semua yang saya sampaikan adalah fakta-fakta hukum. Tidak ada apapun yang sifatnya inisiatif pribadi. Itu poinnya. Sip. Ada lagi Bang, mau disampaikan? Cukup, itu aja. Oke, makasih banyak Bang. Oke. Semoga terang benderang. Amin.